Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas lagi terkait laptop gaming, guys ya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas laptop monsternya dari Acer ya, ada Predator Helios 16. Itu luar biasa, guys. Itu laptop powerful banget ya. Harganya juga nggak kaleng-kaleng, guys ya, 60 jutaan ya. Nah, kali ini saya mau bahas adiknya, guys ya. Ini adalah Acer Predator Helios Neo 16, guys. Mantap ya. Nah, Predator Helios Neo 16 ini dilengkapi dengan teknologi dan fitur terbaru dengan harga yang lebih terjangkau ya, dan memberikan kesempatan kepada para pemula ya yang ingin coba main game dengan kualitas yang mantap ya. Dan juga ini dikenal dengan ya tampilan visual yang unik, cuy. Dan memang benar ya di sini ya, untuk tampilan dari si Acer Predator Helios Neo 16 ini itu lebih benar-benar ke gaming ya. Bahkan di sini di bagian logonya juga itu sudah ada RGB light-nya. Nah, ini salah satu perbedaan antara Predator Helios 16 dan Predator Helios Neo 16. Nah, jadi kalau di Predator Helios 16 itu di bagian belakangnya itu ada RGB light-nya. Nah, sedangkan di Neo ini di bagian tengah, nah ini teman-teman, ini ada RGB light-nya, bisa nyala cuy ya untuk si lampunya. Ini keren banget. Nah, fitur unggulan ya untuk Predator Helios Neo 16 ini ya ditenagai dengan prosesor Intel Core i9 terbaru, guys ya. Ini generasi ke-14 teman-teman ya. Nah, juga dipasangkan dengan kartu grafis tertinggi, luar biasa guys ya, Nvidia GeForce RTX 4070 dengan maksimum grafik performa MGP-nya 140 watt ya dalam mode turbo. Nah, jadi teman-teman ya, si Acer Predator Helios Neo 16 ini punya beberapa mode. Nanti kita akan bahas cuy. Nah, laptop gaming ini juga ya memungkinkan pengguna ini tidak hanya sekedar bermain game, guys. Jadi bisa dipakai juga untuk apa ya, guys? Mungkin untuk editing ya, ataupun juga bisa dipakai buat kerjaan lainnya. Ini keren cuy, mantap lah pokoknya. Kemudian fitur unggulan kedua ya, jadi ini pengguna bisa memanfaatkan peningkatan grafis yang mulus ya, ini berbasis AI ternyata ya. Jadi kinerjanya ini tuh ada sistem AI-nya guys ya. Nah, juga di sini dimaksimalkan dengan teknologi DLSS 3,5 dan ray tracing penuh. Luar biasa cuy. Nanti kita akan coba tes di beberapa game berat ya yang support ray tracing. Oke, nanti kita akan coba tes teman-teman. Kemudian juga ini unggulan ketiga ya, untuk peningkatan tambahan laptop dapat dikonfigurasi dengan memori hingga 32 GB RAM ya, DDR5 5600 ya teman-teman, dan juga ini penyimpanannya bisa sampai 2 TB. Nah, kebetulan ini untuk unitnya ini saya yang 1 TB guys ya. Jadi untuk unit yang saya pegang ini adalah yang pakai SSD-nya ini atau PCIe Gen 4-nya ini yang 1 TB. Nah, kemudian yang keempat nih, kombinasi teknologi kipas Aero Blade ya 3D generasi kelima, thermal logam cair metal pada CPU. Nah, ini guys, jadi ini bisa lebih efisien mentransferkan panasnya ya. Oke, jadi output maksimum laptop ini dipertahankan sepanjang penggunaan. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti menggunakan performa atau mode turbo, itu wajib kipasnya setting ke max guys. Tapi ya saran saya gunakan di balance atau performa aja gitu guys. Kenapa? Ya karena kalau dipakai dan terus di mode turbo, itu si laptopnya ini cukup panas guys ya. Seperti itu. Itu hal yang wajar sih teman-teman ya. Nah, kemudian guys, di sini ya untuk si Acer Predator Helios Neo 16 ini memang dirancang untuk mendominasi guys ya. Ini luar biasa ya. Jadi spesifikasi canggih ya pada kedua laptop Helios Neo ini tuh ya memang dilengkapi dengan layar IPS ya. Ini WQXGA 2560 x 1600 240 Hz guys.
500 nits dan respon time-nya 3 milisecond ya. Dan cakupan rentang warnanya ini sudah 100% DCI-P3. Mantap guys ya. Panelnya juga dilengkapi dengan teknologi NVIDIA Advanced Optimus dan G-Sync ya, yang secara dinamis ini meningkatkan frame rate dan mengurangi latensi sesuai dengan game dan juga aplikasi yang dijalankan. Nah, Predator Helios Neo juga sudah dilengkapi dengan fitur Predator Sense 5.0. Nah, ini guys ya, ini tuh seperti kayak kalau ya ada yang laptop satu lagi itu pakainya Nitro guys ya. Nah, seri Nitro itu juga ada Nitro Sense. Nah, kalau ini Predator Sense guys yang sudah versi 5.0 ya. Oke. Nah, ini tampilannya juga ini udah keren banget guys ya. Itu ada animasi robotiknya juga di situ. Nah, itu untuk setting-setting mode performa, mode turbo itu di situ ya. Tapi teman-teman juga di sini bisa langsung dengan menggunakan tombol khusus yang ada di atas keyboard laptopnya. Tinggal satu klik itu nanti akan langsung pindah ke mode selanjutnya dan berputar sampai ke mode paling rendahnya. Oke? Ini keren banget pokoknya teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Jadi ya untuk fitur lainnya juga di sini banyak lah ya untuk Acer Predator Helios Neo 16 ini, seperti kayak Acer untuk voice ya 2.0, kemudian juga ada Acer untuk voice berbasis AI yang bisa dimaksimalkan penggunaan konferensi video dan lain sebagainya guys. Dan juga di sini sudah menggunakan suara DTS-X ya Ultra untuk menghasilkan suara yang lebih baik ya. Oke, ketika bermain game ataupun sekedar mendengarkan musik teman-teman. Dan juga di sini sudah menggunakan Acer Intel Killer Double Shoot guys. Jadi seperti kayak untuk menangkap sinyal WiFi dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini ada yang namanya USB Type-C dan sudah Thunderbolt. Jadi ini ada dua USB Type-C sudah Thunderbolt guys di belakang ya. Itu juga menyatu dengan port HDMI 2.1 ya. Dan pembaca kartu micro SD juga ada guys di laptop ini. Jadi nggak harus beli card reader ya. Jadi ada nih teman-teman ya di laptop yang satu ini. Oke. Nah, di sini saya akan coba perlihatkan hasil pengujian guys ya. Ini saya coba tes dengan menggunakan Antutu versi PC guys ya. Ini di semua mode. Nah, saya akan coba perlihatkan dan saya akan coba jelaskan teman-teman ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini guys. Dan juga nanti saya akan coba spillkan beberapa hasil uji tes gaming saya ya. Ini saya langsung tesnya itu nggak kaleng-kaleng guys. Saya langsung coba tes live streaming dengan menggunakan mode dual kamera. Oke, langsung di aplikasi OBS-nya. Ini laptop mampu atau tidak. Nah, teman-teman nanti bisa disimak aja. Untuk link videonya atau link live streamingnya nanti saya sertakan di deskripsi, teman-teman. Oke, yuk kita bahas dulu teman-teman di sini untuk hasil pengujian dari Antutu versi PC-nya. Oke. Oke guys, di sini kita sudah masuk di tampilan laptop Predator Helios Neo 16. Nah, di sini guys, saya mau perlihatkan hasil pengujian dari Antutu ya. Nah, ini banyak reviewer nggak pakai aplikasi Antutu versi PC ini. Padahal ini kita bisa tahu guys ya, performanya itu kayak gimana. Terutama biasanya kalau di laptop gaming itu ada beberapa mode. Nah, seperti contoh di Acer Predator Helios Neo 16 ini juga ada 4 mode ya. Nah, di sini kita akan coba lihat dulu guys di dalam aplikasi Predator Sense-nya. Nah, ini. Kalau kita lihat di pas mode home-nya, ini ada robot nih yang siap-siap mau lari guys ya. Nah, di sini kita lihat di skenario ini ada 4 mode guys. Ada mode quiet, mode balance, mode performance, dan juga ada mode turbo. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin pakai mode turbo, itu harus terpasang chargernya guys. Harus dicolokin. Kalau nggak dicolokin, mode turbo ini nggak bisa jalan. Kenapa? Karena dia butuh daya yang besar guys. Jadi nggak bisa ngandelin lewat baterai. Oke? Nah, kenapa saya menggunakan pengujiannya ini Antutu? Karena tiap mode nanti saya tes guys. Jadi nanti kelihatan tuh skor di mode quiet berapa, balance berapa, performance berapa, turbo berapa. Jadi nanti kelihatan tuh ada peningkatannya. Oke? Nah, di sini saya mau perlihatkan hasil pengujian dari
yang quiet dulu guys ya. Kita lihat nih. Nah teman-teman, ini dia ya untuk skor Antutu di mode quiet atau mode paling kiri di Predator Helios Neo 16. Jadi skornya di 1.654.000 dan ini skornya sama dengan Poco F6 saya guys ya. Nih, 1.650.000-an. Di sini untuk CPU-nya ini Core i9 ya, Gen 14 dapat skornya di 586.000. GPU-nya di 673.000-an guys ya. Ini laptop GPU RTX 4070 ya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan coba lihat untuk di mode balance. Nah, ini kita coba pindahkan ke mode balance. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Ini tuh ada perubahan kedipan di area keyboardnya. Ini kita sudah di mode balance dan teman-teman bisa lihat ya, ada peningkatan dan kita lihat hasil pengujiannya. Di sini dapat skor berapa di mode balance? Boom ya. Nah, ini peningkatan yang cukup signifikan. Tadi dari 1.650.000-an sekarang menjadi 2.005.000-an guys. Kita lihat dari skor CPU-nya juga ini langsung naik menjadi 700.000-an dan untuk GPU-nya luar biasa langsung menjadi 833.000-an guys. Luar biasa ya. Jadi mode balance ini udah mantap. Ini skornya sama nih dengan Poco F7 saya guys ya, 2 jutaan nih skornya. Oke. Selanjutnya teman-teman ya, di sini kita coba lihat di mode performance. Nah, mode performance kita lihat. Oke, ini kita sudah masuk ke mode performance. Kita lihat hasil pengujiannya teman-teman ya. Oke, kipasnya juga tuh. Di mode performance, kipas menyesuaikan guys. Udah sedikit lebih berisik sekarang nih kipasnya nih, tapi masih aman lah, masih dapat diterima guys ya. Oke, kita lihat di mode performance. Nah, mode performance di sini kita dapat skor di 2.150.000-an cuy. Ya, nih. Dan CPU-nya dapat di 805.000 dan GPU-nya dapat di skor 925.000-an. Mantap ya. Nih. Oke. 2.155.000 Acer Predator Helios Neo 16. Sekarang kita coba teman-teman untuk di mode turbo. Nah, mode turbo lihat teman-teman. Ininya warna merah muda ya. Nih, kelihatan lah kalau mode turbo itu ininya merah muda. Kemudian kipasnya juga di sini makin kencang guys. Kalau kita coba gunakan mode turbo. Nah, sekarang kita coba lihat di hasil pengujian dengan menggunakan mode turbo, ini dapat berapa? Boom. Nah, ya. Dapat di 2.285.000-an cuy. Nah, jadi teman-teman ya, ini di setiap modenya ini memang ya ada peningkatan gitu teman-teman ya. Di mode paling kiri, kemudian balance, performance, dan ini paling tinggi di mode turbo. Dia ada peningkatan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat juga dari skornya nih ya. Tuh, CPU-nya jadi 871.000, Nvidia GeForce jadi mau 1 juta guys. Ya, seperti itu. Nah, untuk aplikasinya sendiri ini guys ya. Ini aplikasi Antutu-nya. Nah, ini hasil tes terakhir 2.285.000. Ini di mode turbo. Kemudian juga di sini ada stress test. Stress test juga aman sih guys ya kalau menurut saya untuk di Acer Predator Helios Neo 16 ini masih tergolong aman lah teman-teman ya untuk stress testnya. Performanya masih mantep banget di semua mode yang tadi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya mau perlihatkan hasil pengujian dari SSD-nya ya. Oke, SSD internalnya yang 1 TB. Oke ya, ini kita exit. Nah, ini kita sama guys, saya lakukan 4 kali pengujian. Kita lihat teman-teman ya, ini luar biasa guys skornya. Teman-teman bisa dilihat ya, ini read-nya tembus sampai 7.154. Luar biasa guys. Ini posisinya sudah terisi guys. Lihat, sudah terisi 64% ya penyimpanannya. Dan ini masih terbaca 7.154 poin ya. Mantap. Kemudian kita coba lihat tes kedua.
masih tetap sama di 7 ribuan. Tes ketiga juga masih sama 7144, rate-nya di 3 ribuan. Kita lihat lagi yang keempat nih teman-teman, 7100 2314 ya. Ini sudah terisi 64% guys ya untuk penyimpanannya, tapi performa SSD-nya ini top Marco top guys ya. Keren nih Predator Helios Neo 16 ini. Nah, kalau kita lihat guys di sini ya di CPU Z ya untuk spesifikasinya ini biar real teman-teman ya dari laptopnya langsung. Nah, seperti ini guys. Kita coba didekatin ya. Nah, biar kelihatan. Nah, di sini untuk CPU-nya ini kedeteksinya Intel Core i9 Gen 14 guys ya, bisa dilihat. Tuh. Kemudian mainboard-nya ini memorinya ini 16 GB DDR5 ya, teman-teman. Kemudian ini speed-nya bisa dilihat 5600, 2800 dan ini sesuai dengan spesifikasi ya. Kemudian kita lihat untuk di bagian grafik card-nya. Nah, ini dia guys. Grafik card-nya teman-teman bisa dilihat, ini untuk VRAM-nya dia 8 GB guys. VRAM-nya GDDR6 ya. Di sini GeForce Core-nya sampai 210 MHz, memorinya 405 MHz ya. Teman-teman bisa dilihat di sini, oke. Boost weight-nya di 128 bit ya. Luar biasa guys. Ini udah kenceng parah guys ya. Lihat. Oke, di sini untuk core-nya 4608. Ini Nvidia GeForce RTX 4070 laptop GPU. Mantap guys ya. Luar biasa nih. Jadi sudah jelas di sini teman-teman ya, untuk spesifikasinya sesuai gitu guys ya. Di CPU Z. Ini luar biasa. Nah, sekarang di sini saya mau perlihatkan beberapa hasil live streaming. Nah, untuk lengkapnya nanti teman-teman bisa langsung saja tonton. Itu saya live streaming kurang lebih ya sekitar setengah jam sampai 1 jam ya live streaming. Saya coba tes. Itu juga dengan menggunakan OBS plus 2 kamera ya teman-teman. Si Acer Predator Helios Neo 16 ini. Jadi menurut teman-teman gimana performanya? Kalau menurut saya puas banget guys pakai laptop ini ya. Live streaming, main game semuanya lancar. Apalagi hanya main game aja tanpa live streaming itu sudah lancar banget guys. Kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman nanti bisa disimak aja untuk lengkapnya, saya sertakan di deskripsi untuk pengujian saya live streaming di Acer Predator Helios Neo 16 ini. Oke. Ini mantep parah pokoknya teman-teman ya. Seperti itu ya, oke. Jadi itu teman-teman untuk tes performanya. Mantap. Oke guys ya, di sini kita mau coba nih untuk tes game di Resident Evil 4 Remake ya. Ini game berat loh guys ya, termasuknya ini berat game. Kita mau coba di Acer Predator Helios Neo 16 dengan berbagai macam settingnya. Mampu nggak nih dia teman-teman ya, ngejalanin sampai ke max settingnya. Oke, nah kita langsung saja teman-teman masuk ke Resident Evil 4 Remake. Kita masuk dulu ke option, ke bagian grafik. Nah, di sini di preset saya akan coba gunakan prioritas grafik ke bawah. Kalau balance, prioritas performance dan recommended itu mah udah pasti lancar. Kita mau coba prioritas grafik, ray tracing dan max. Nah, kita coba dulu yang ini ya. Prioritas grafik. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, ini kedeteksinya 7 GB ya untuk VRAM-nya dan ini kepakainya 5 GB. Jadi harusnya masih aman ya. Di sini juga teman-teman FPS kedeteksi di 96 fps. Dan juga di sini untuk screen resolusinya kita gunakan yang 2560 kali 1600 dan cinematic resolusinya kita gunakan 4K. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, di sini untuk ray tracingnya masih off. Nah, nanti kita coba yang prioritas ray tracing teman-teman. Ini kita yang prioritas grafik dulu. Gimana nanti untuk hasilnya? Oke ya. Langsung aja teman-teman kita coba lihat di gameplaynya. Nah teman-teman di sini kita sudah masuk ya di dalam gameplay ini. Ini prioritas grafik ya. Oke, masih dapat di 62 ya. Dan di sini kita menggunakan modenya mode performance, bukan di mode turbo. Oke. Nah ini masih mode performance. Kita coba teman-teman ya. Ini masih dapat di 64 fps.
Kita maju. Kita lihat. Performanya masih enak kok ini guys. Ya. Sini ada zombie nih. Ini kita coba mode profesional. Tapi pasti langsung selesai. Soalnya ini kita pakai Killer 7. Tuh, udah. Masih aman ya guys. Kita pakai Killer 7. Maaf. Kita buru-buru. Oke, sejauh ini aman ya. Tuh, naik lagi ke 75 fps. Sekarang kita coba masuk ke sini. Kita langsung ke keadaan yang ramai. Kita lihat. Kita nggak harus intip lah. Langsung aja kita maju. Kita langsung aja targetkan nih. Oke guys ya. Ini kita lanjut. Ini masih di prioritas grafik ya. Ini harusnya berat ini guys. Tuh, ini 60 fps ya. Ini juga 60 fps guys. Oh, ada siapa nih? Oke, ini dia Chainsaw. Detail dari bajunya, karungnya, lihat. Ngeri guys ya. Ini resolusinya kita kan 4K ini. Mantap. Oke, apinya lihat teman-teman. Waduh. Oke, kurang lebih seperti itu. Ayamnya nyerang loh. Oke ya teman-teman. Ini prioritas game. Prioritas grafik, sorry. Prioritas grafik kurang lebih seperti ini. Untuk performanya ya. Wow. Kuat dia ya. Oke. Tembak kepalanya aman dia. Ini yang tidak. Tidak. Ini seru banget guys dengan kualitas grafik yang gila. Ini mantap. Oke teman-teman ya. Ini prioritas grafik kurang lebih seperti ini. Saya penasaran, kita coba yang ray tracing seperti apa guys ya. Oke, langsung aja kita coba ke yang ray tracing. Oke, sekarang di sini kita akan coba yang prioritas ya ray tracing ya. Kita coba teman-teman ke preset. Nah, ini ray tracing. Oke, nah ini ray tracingnya juga ada settingannya lagi. Ada normal, ada high, ada off. Kita langsung gunakan yang high ya. Nah, ini ray tracingnya kita gunakan yang high. Oke, langsung aja kita back. Dan langsung aja kita coba ke gameplaynya lagi guys. Kita lihat ya. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk lagi nih. Kita ulangi hal yang sama seperti tadi di prioritas grafik. Teman bisa dilihat, ini kita gunakan yang ray tracing. Oke. Kurang lebih seperti ini teman-teman performanya. Dapat di 68. Sama ya, 68 fps, 65 fps sama seperti kayak tadi di prioritas grafik. Kita lewati aja. Langsung kita ke keramaian ya. Teman-teman, kita lihat langsung kita ke keramaian. Tuh, ini di 65 66 fps masih kuat. Oke, lihat teman-teman, ini mengerikan sekali, kita langsung pakai Killer 7 aja. Aduh kena, aduh. Kena guys. Oke. Kita lihat. Kita kabur dulu ke sini. Kita lihat untuk sinematiknya. Nah, ini kita masuk ke rumah. Ray tracingnya, efek ray tracingnya teman-teman bisa dilihat. Dan di sini fps-nya masih dapat di 70-90 ketika sinematiknya guys. Nah, kan Chainsaw. Kita tab skip. Oke, kita langsung aja ke atas. Lihat cahaya pantulan dari matahari. Benar-benar real ray tracing ini. Oke, ini yang ray tracing guys ya. Setting yang ray tracing.
Dan ini masih enak banget, lihat pantulan dari cahaya tuh teman-teman ya. Cahaya matahari kurang lebih seperti ini. Ini di ray tracing. Oke, sekarang saya penasaran, kita coba di yang settingan preset max ya. Settingan preset max kayak gimana guys. Tuh, ini udah selesai nih. Itu sapinya kebakar. Lihat efek apinya. Efek apinya luar biasa. Cahayanya lihat ke tanah, guys. Keren banget ya. Oke, sekarang kita coba lihat yang prioritas max ya, teman-teman, yang max grafiknya atau settingannya yang maksimal. Kita lihat. Oke, guys, di sini kita akan coba masuk lagi ke option, ke grafik ya. Kita coba di sini, ini kan ray tracing ya. Kita coba gunakan yang presetnya maksimal. Boom ya. Di sini kelihatan teman-teman, dia 13 GB ya. Oke, untuk max-nya nih, ini sudah over sebenarnya. Dan juga di sini ray tracing 4K semuanya aktif ya. Kalau di settingan max ya, preset max. Oke, kita akan coba tes apakah bisa berjalan dengan lancar. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita ke gameplaynya. Oke guys, di sini kita sudah masuk lagi ke gameplay dan ini kita pakai settingan yang max. Nah, kelihatan guys, ini berat. Dia nggak bisa di area ini nggak bisa tembus lebih dari 60 fps. Teman-teman bisa dilihat ya, fps-nya di sini cuman di 50-an fps aja. Jadi dengan menggunakan settingan yang max ini di Resident Evil 4 Remake, ini cukup membebani performa si Acer Predator Helios Neo 16 ini guys. Nah, kita coba teman-teman ya, sebelum kita ke area yang tadi, ini saya akan coba ubah ke mode turbo ya. Nah, di area sini kita coba ini ke mode turbo ya. Oke, kita lihat teman-teman, langsung kita masuk ke ke Predator Sense. Nah, ini. Oke, langsung kita coba gunakan mode turbo. Oke, ini kita aktifin mode turbo ya. Kita aktifin mode turbo. Sekarang kita lihat apakah ada peningkatan di sini. Kita sudah menggunakan mode turbo. Oke, kalau kita lihat masih sama aja, tetap teman-teman ya, di 50-an fps. Ini kita sudah pakai mode turbo ya. Nah, kipas juga makin kenceng. Oke, memang berat sekali ini teman-teman. Tuh, 43 fps, 39. Wow. Wow. Wow, 39 guys. Kita coba ke area yang lebih ramai lagi ya. Ini kita coba. Oke, barusan ada ke 27, ada sedikit starter. Nah, di sini naik lagi menjadi 50-an. Oh, gila guys. Nah, kalau di bedanya nih guys ya, bedanya nih dengan Predator Helios 16. Ini bisa jalan 60-an fps lebih guys. Pakai settingan max. Kenapa? Karena di sini teman-teman untuk VRAM-nya, kita lihat ya. VRAM-nya kalau yang Predator Helios 16 itu kalau nggak salah sih ya, teman-teman, saya kalau nggak salah 12 GB lebih lah. Ya, teman-teman nih. VRAM-nya itu 12 GB ya. Ini kan VRAM-nya cuman 8 GB VRAM-nya, teman-teman. Sedangkan Predator Helios 16 itu sampai 12 GB. Makanya performanya bisa lebih kencang dan harganya juga tentunya lebih mahal. Oke ya, teman-teman ya. Lihat, ini cuman di nggak bisa ngangkat lebih dari 60 fps. Nggak bisa ngangkat lebih dari 60 fps. Oh, kabur. Oke, barusan ada starter ke 30. Ini berat banget guys. Tuh, mulai ada frame ya. Jadi nggak recommended teman-teman mainin Resident Evil 4 Remake dengan settingan max ya. Jangan maksain. Nah, keluar si Chainsaw ya. Jadi jangan maksain guys ya. Sesuai dengan spesifikasinya aja ya. Oke. Jadi udah cukup jelas teman-teman ya. Dari game ini juga sudah menjelaskan bahwa si performa Predator Helios Neo 16 ini seperti ini guys. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Oh tidak.
Oh tidak. Oh tidak. Sapinya ngamuk. Ah. Aduh. Nah, selesai guys. Udah lonceng guys. Berat. Cuma dapat di 30-an FPS aja guys ya. Untuk di settingan yang max ini. Lihat. 24 FPS ketika sinematik seperti ini. Berat. Terlalu berat guys. Ya. Kita gunakan settingan max. Oke. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk pengujian game khusus ya di Resident Evil 4 Remake dengan settingan maksimum ya. Kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Oke guys, gimana menurut teman-teman nih terkait laptop Acer Predator Helios Neo 16 ini? Kalau menurut saya ini sudah powerful dan kalau dirasa-rasa ini performanya hampir mirip-mirip dengan Acer Helios 16 guys ya. Predator Helios 16 mirip cuy, karena ya seperti itu ya. Saya coba dengan menggunakan laptop ini live streaming sambil dual kamera dan menggunakan OBS, resolusinya full, kemudian layernya juga pakai layer full, itu aman-aman aja guys. Sambil kita juga buka Google Chrome, itu biasanya suka berat ya, tapi ini aman-aman saja guys ketika main game juga. Gamenya juga ini nggak kaleng-kaleng, kita gunakan settingan tertingginya ya. Apalagi nih guys, kalau misalkan ditambah jadi 32 GB RAM-nya, udah guys, ini pasti mantep parah ya untuk laptop ini. Performanya udah luar biasa banget ya. Ini juga RAM 16 GB, performanya luar biasa ya, dipadukan dengan SSD ya 1 TB. Nah, jika teman-teman berminat nih, dibanding teman-teman beli yang Predator Helios 16-nya 50 jutaan lebih ya, mending ini guys ya. 20 jutaan, 20 juta kurang bahkan ini sudah dapat nih dengan performa yang sangat tangguh dan ini beneran gaming parah cuy. Asli ya, gaming parah nih untuk laptop nih. Asli, saya puas banget cuy pakainya nih ya untuk Acer Predator Helios Neo 16 ini ya. Mantap pokoknya guys ya. Oke. Jadi yang minat ataupun yang ingin beli bisa langsung aja cek di deskripsi. Dan juga untuk spesifikasi lengkapnya bisa teman-teman cek juga di deskripsi ya. Untuk Acer Predator Helios Neo 16 ini cuy. Ini mantep banget. Dan juga ada yang versi terjangkaunya ya. Kalau nggak salah teman-teman versinya itu nanti teman-teman cek aja di deskripsi ya. Ada yang lebih murah dari yang satu ini guys. Tapi dia tetap Predator Helios Neo 16. Oke, itu aja. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.